Halo para penikmat teh, selamat datang kembali di episode yang lalu kita udah ngulitin sejarah teh yang penuh darah dan drama. Hari ini kita bakal jadi detektif dan masuk lebih dalam lagi ke balik layar. Coba deh ambil satu kantong teh celup. Kelihatannya simpel kan? Cuma kertas kecil isi serbuk daun, tapi tahu nggak? Di dalam kantong kecil ini tersimpan sebuah perjalanan panjang yang melibatkan ilmu agronomi, seni, dan rekayasa yang luar biasa. Di episode kedua ini, kita akan telusuri jejak daun teh dari masih di tanah subur sampai siap diseduh di teko kamu. Kita akan belajar soal teroir, seni memetik, dan 7 langkah ajaib yang mengubah selembar daun hijau jadi ribuan rasa berbeda. Setelah itu kita akan ngomongin soal bisnisnya. Seberapa besar sih industri teh global ini? Dan yang lebih penting gimana nasib dan posisi Indonesia di tengah persaingan yang ketat. Dan seperti biasa di akhir saya udah siapin koleksi fun fact paling aneh dan unik soal teh yang bakal bikin kamu melongo. Jadi, siapkan cangkir favorit kamu karena kita akan membongkar rahasia di balik seni dan sains pembuatan teh. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut, tonton sampai habis ya. Oke guys, kualitas secangkir teh itu fondasinya dibangun jauh sebelum daunnya itu diproses. Semuanya dimulai dari teroir. Ini istilah keren dari dunia anggur yang artinya lingkungan lengkap tempat teh itu tumbuh. Tanahnya, iklimnya, sampai ketinggiannya. Teh paling enak di dunia seringkali datang dari dataran tinggi. Kenapa? Karena udara yang lebih tipis bikin tanaman teh tumbuh lebih lambat, yang memaksa daunnya untuk memproduksi lebih banyak senyawa aromatik. Hasilnya, rasa yang lebih kompleks. Tanah juga penting banget. Tanah vulkanik yang subur di Jawa dan Sumatera misalnya dikenal menghasilkan teh dengan karakter yang kuat dan malty. Selain kondisi alam, petani juga punya trik khusus. Contoh paling terkenal adalah teknik shading atau peneduhan di Jepang. Untuk membuat teh premium seperti Gyokuro dan Matcha, kebun teh ditutupi pakai peneduh selama beberapa minggu sebelum panen. Kurangnya sinar matahari mencegah asam aminoleteanin, yaitu yang bikin rasa gurih atau umami, berubah menjadi katekin yang membuat rasa pahit dan memaksa tanaman memproduksi lebih banyak klorofil. Hasilnya teh dengan rasa umami yang kuat dan lebih manis. Selanjutnya, pemanenan atau plucking. Kualitas teh sangat ditentukan oleh cara daunnya dipetik. Yang pertama ada petik tangan, hand plucking. Teh kualitas tertinggi hampir selalu dipetik dengan tangan. Pemetik yang terampil bisa memilih hanya pucuk dan 2 daun termuda, standar yang dikenal sebagai pekopluck, dan memastikan daunnya tetap utuh. Yang kedua ada petik mesin atau mechanization. Teh untuk pasar massal, terutama teh celup, sering dipanen pakai mesin. Mesin ini jauh lebih efisien tapi memotong daun secara acak dan merusaknya. Tapi ini justru cocok untuk teh celup karena partikel daunnya yang kecil akan lebih cepat mengeluarkan warna dan rasa yang kuat. Nah, setelah dipanen, dimulailah proses transformasi melalui 7 langkah ajaib. Di episode lalu kita udah bahas jenis teh berdasarkan oksidasinya. Nah, ini adalah kerangka proses pembuatannya. Yang pertama adalah withering atau pelayuan. Daun segar dilayukan untuk mengurangi kadar airnya, membuat jadi lemas dan siap untuk digulung. Yang kedua adalah bruising atau perusakan atau penggulungan. Disinilah oksidasi dimulai. Daun digulung, dipelintir, lalu diguncang untuk merusak dinding selnya, biar enzim di dalamnya bisa bereaksi dengan oksigen. Yang ketiga ada oxidation atau oksidasi. Daunnya dibiarkan beristirahat di ruang lembab. Di sini daun berubah warna dari hijau menjadi kecoklatan sambil mengembangkan rasa dan aroma baru. Proses ini diawasi ketat oleh ahli teh. Yang keempat ada penghentian oksidasi. Oksidasi dihentikan dengan cara memanaskan daun secara cepat, entah itu diuap atau disangrai. Lalu lanjut ke proses shaping atau pembentukan. Daun yang sudah lemas dibentuk jadi bentuk akhirnya, entah digulung jadi bola-bola kecil, dipelintir seperti jarum, atau lainnya. Dan tiba di proses drying atau pengeringan. Langkah terakhir, daun dikeringkan untuk menghilangkan sisa air, membuat menjadi awet, dan mengunci semua rasa yang sudah dikembangkan. Dan langkah terakhir ada di tangan kita, para peminumnya, yaitu penyeduhan. Ini bukan cuma nuang air panas, guys. 3 variabel ini krusial ya.
Yang pertama adalah variabel suhu air. Jangan pernah pakai air mendidih untuk teh hijau atau teh putih. Itu akan membakar daunnya dan bikin rasanya jadi pahit. Teh hijau butuh air lebih dingin sekitar 77 sampai 85 derajat. Sedangkan teh hitam butuh air yang hampir mendidih sekitar 93 derajat. Yang kedua adalah waktu seduh. Terlalu sebentar rasanya hambar, kelamaan jadi pahit. Teh hijau mungkin butuh 1 sampai 3 menit aja, sementara teh hitam bisa 3 sampai 5 menit. Juga variabel rasio daun dan juga airnya. Ini menentukan kekuatan seduhan kamu. Intinya, proses pembuatan teh ini adalah sebuah seni pembusukan yang terkontrol, di mana ahli teh dengan lihai memandu lalu menghentikan proses dekomposisi alami daun untuk mengunci momen rasa yang sempurna. Oke, sekarang kita ngomongin bisnis. Teh adalah minuman kedua yang paling banyak dikonsumsi di dunia setelah air. Ini adalah industri raksasa dengan nilai pasar global sekitar 56 sampai 63 miliar dolar Amerika pada tahun 2023 dan diprediksi akan terus meroket. Siapa pemain utamanya kalau soal produksi? Tiongkok adalah rajanya. Memproduksi 47% teh dunia, diikuti oleh India, Kenya, dan Sri Lanka. Tapi yang perlu dicatat, sekitar 60% teh dunia itu diproduksi oleh 9 juta petani kecil. Jadi industri ini sangat vital bagi pedesaan di banyak negara berkembang. Pasar teh global saat ini sedang terbelah dua. Pasar komoditas yang didorong oleh harga murah dan volume besar, ya seperti teh celup, dan pasar specialty yang didorong oleh kualitas, cerita, dan nilai tinggi. Seperti ya teh-teh artisan yang dijual di kafe-kafe keren. Lalu di mana posisi Indonesia? Indonesia punya sejarah teh yang panjang sejak zaman Belanda, dengan tanah vulkanik di Jawa dan Sumatera yang sangat ideal. Dulu kita adalah salah satu eksportir teh hitam yang berkualitas tinggi terbesar di dunia. Tapi hari ini industri teh kita menghadapi krisis. Kita adalah produsen terbesar ke-8 di dunia, tapi kita terjebak dalam lingkaran setan. Yang pertama karena produktivitasnya yang rendah. Banyak tanaman teh kita sudah tua, bahkan ada yang dari zaman kolonial. Kurangnya investasi teknologi baru membuat produktivitas kita rendah dan kualitas daunnya menurun. Juga kita kalah saing di pasar ekspor karena mayoritas teh kita dijual sebagai teh curah tanpa merek dengan kualitas standar. Kita terpaksa bersaing harga di pasar komoditas global dan kita mulai kalah. Sedangkan di pasar domestik itu cukup unik. Meskipun penduduk kita banyak, konsumsi teh seduh tradisional kita per kapita itu rendah. Pasar domestik kita justru didominasi oleh teh siap minum dalam kemasan botol seperti teh botol sosro yang legendaris itu. Tapi di tengah tantangan ini ada harapan, ada sebuah pergeseran menarik yang sedang terjadi. Muncul merek-merek teh artisan lokal yang berhasil membranding ulang teh dengan citra yang modern dan edgy. Mereka menargetkan anak muda urban, milenial, dan Gen Z yang haus akan pengalaman baru dan mencari alternatif dari kopi. Ada minat yang meningkat pada teh-teh specialty, teh herbal untuk kesehatan, teh yang dicampur dengan bahan-bahan lokal seperti melati atau serai. Ini adalah peluang emas bagi Indonesia untuk berpaling dari permainan komoditas yang marginnya tipis dan mulai naik kelas dengan fokus pada kualitas, branding, dan cerita unik dari teroir kita yang kaya. Oke, sebagai penutup, ini dia koleksi fakta paling aneh soal teh. Fakta dua kata teh. Cara dunia menyebut teh cuma berasal dari dua akar kata di Tiongkok. Negara-negara yang menerima teh lewat jalur laut seperti Belanda yang membawanya ke Eropa mengadopsi kata dari dialek Minnan, teh yang jadi tea atau tea atau tea. Oh sama semua ya. Negara-negara yang menerimanya lewat jalur darat seperti jalur sutra mengadopsi kata Mandarin Kanton cha yang jadi chai. 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 Jadi dari cara kamu nyebut teh, kita bisa tahu sejarah perdagangannya. Kemudian ada teh yang digigit serangga. Beberapa teh oolong paling mahal dari Taiwan sengaja dibiarkan digigit oleh serangga wereng kecil. Gigitan serangga ini memicu reaksi pertahanan di tanaman teh yang membuatnya memproduksi senyawa aromatik unik yang rasanya seperti madu. Lalu ada teh kotoran panda. Iya, kamu nggak salah dengar. Ada teh super premium yang menggunakan kotoran panda sebagai pupuknya. Katanya sih karena panda cuma menyerap
sebagian kecil nutrisi dari bambu yang mereka makan. Kotoran mereka jadi pupuk yang sangat kaya nutrisi, menghasilkan teh yang luar biasa enak dan harganya ribuan dolar. Lalu ada penderitaan daun-daun. Ketika daun teh kering berkualitas tinggi diseduh dengan air panas, proses mekarnya daun-daun itu secara perlahan dan anggun disebut secara puitis oleh para ahli teh sebagai the agony of the leaves atau penderitaan daun-daun. Juga ada fakta menarik tentang 2000 daun. Butuh sekitar 2000 pucuk daun teh yang dipetik dengan tangan hanya untuk membuat satu pohon atau sekitar 450 gram teh. Jadi bayangin dong kerja kerasnya. Gimana? Dari seni pembusukan terkontrol, bisnis triliunan rupiah, sampai pupuk kotoran panda, teh ternyata adalah sebuah alam semesta yang luar biasa, kompleks, dan menarik. Semoga setelah nonton episode ini, kamu jadi bisa lebih menghargai setiap cangkir teh, dan mungkin lebih penasaran untuk mencoba teh-teh berkualitas dari negeri kita sendiri. Sekarang giliran kamu, setelah tahu semuanya ini, apa kamu jadi lebih tertarik untuk nyobain teh-teh artisan di Indonesia? Dan fakta unik mana yang paling bikin kamu kaget? Langsung aja, drop komentar kamu di bawah. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau video ini nambah wawasan kamu, jangan pelit buat kasih like, share ke teman-teman kamu, dan yang terpenting subscribe. Juga nyalain loncengnya ya. Terima kasih sekali lagi untuk setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yuk, ngeteh dulu.